Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi fid daraini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membicarakan hal terkait dengan fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Sirajul Wahhaj, di sini dijelaskan "Man syai'un min Ramadana", barang siapa yang luput ataupun meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan bi'uzrin, dengan sebab uzur ataupun ada alasan yang dibolehkan oleh syariat, yang dibolehkan oleh agama, kamarodin, seperti orang yang sakit, famata qabla imkanil qada'i, maka meninggal ia sebelum memungkinkan ia untuk mengqada ataupun mengganti puasa yang ia tinggalkan, fala tadaruka lahu bil fidyati awil qada'i wala isma alaih, maka tidak mesti, tidak wajib dia membayar fidyah dan tidak wajib qada dan tidak berdosa atasnya karena meninggalkan puasa tersebut karena ada alasan yang dibolehkan oleh agama ataupun ada uzur yang dibolehkan oleh syariat. Namun berbeda di sini penjelasannya bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa sebab ataupun tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat. Sebagaimana di sini dijelaskan, wa amma man fatahu bi ghairi uzrin, dan adapun orang yang luput puasanya ataupun meninggalkan puasanya tanpa uzur, dalam kata lain ia meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, aftar ka'an aftar muta'ammidan, seperti dia melakukan berbuka dengan sengaja di bulan di siang bulan suci Ramadan, dia melakukan makan dan minum di bulan suci Ramadan dengan sengaja, fayajibu alaihi tadaruku ma'al ismi, maka wajib atasnya membayar fidyah dan ia berdosa karena meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Wa in mata ba'da tamakkuni wa lam yaqdi, seandainya dia meninggal setelah ia mampu, seandainya ia meninggal sementara pada waktu ia hidup dia mampu untuk memungkinkan dia untuk melakukan qada atas puasa yang ia tinggalkan dengan sengaja tadi, walam yaqdi, namun dia tidak mengqadanya, dia belum mengqadanya, walam yaqdi, lam yasum anhu waliyuhu, maka tidak sah walinya untuk melakukan puasa untuk dirinya. La yasihu fil jadid, dan tidak sah menurut qaul Imam Syafi'i di dalam qaul jadid, bal yukhraju min tirakatihi li kulli yawmin muddu ta'amin, akan tetapi walinya wajib mengeluarkan harta yang ia tinggalkan, warisan yang ia tinggalkan untuk membayar fidyah li kulli yawmin muddun, setiap harinya satu mud. Wa bil qadimi, sementara dalam qaul qadim Imam Syafi'i, yasihhu shaumahu wa ikhrajuhu al-fidyatu sawa'un fata bi uzrin am la. Namun di qaul qadimnya Imam Syafi'i di situ dijelaskan bahwasanya boleh walinya melakukan puasa untuk orang yang meninggalkan puasa tadi dan mengeluarkan fidyah, sama ada yang ia tinggalkan dengan uzur, dengan ada alasan yang dibenarkan agama ataupun tidak. Dan di sini juga teman-teman dijelaskan, walau soma ajnabiyyun bi iznil wali ay al-qaribi sahha, jikalau ada seseorang yang bukan dari keluarganya ataupun dari wali orang yang meninggal tersebut ingin melakukan puasa untuk orang yang meninggal tadi, ya mungkin karena alasan kebaikan orang tersebut ataupun ada jasa orang tersebut kepada dirinya, dia ingin membalasnya dengan melakukan puasa atas apa yang ia orang tersebut yang meninggal tersebut tinggalkan,
maka boleh jikalau ada izin dari wali ataupun kerabat orang yang meninggal tersebut. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, di sini juga dijelaskan wa ammal hamilu wal murdi'un, dan adapun orang yang hamil, perempuan yang sedang mengandung ataupun wal murdi'un yang sedang menyusui, fayajuzu lahumal iftaru, boleh bagi mereka berdua yang hamil tadi dengan yang menyusui untuk berbuka, tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan, iza khafata ala anfusihima awil waladi, jikalau mereka khawatir keselamatan diri mereka yang hamil dan yang menyusui tadi, atau keselamatan anaknya. Jadi jikalau yang mereka takutkan atau yang mereka khawatirkan diri atas kesehatan atau keselamatan diri mereka dan keselamatan anaknya, maka mereka wajib qada, namun tidak wajib untuk membayar fidyah. Berbeda dengan apabila mereka khawatir terhadap keselamatan ataupun kesehatan anaknya saja, maka mereka wajib qada dan wajib membayar fidyah. Sebagaimana di sini dijelaskan, au khafata alal waladi, atau mereka khawatir atas kesehatan, atas keselamatan anaknya, wahda lazimat humal fidyatu, maka wajib mesti mereka membayar fidyah. Jadi jikalau, sekali lagi saya ulangi teman-teman yang dimuliakan Allah, jika yang mereka khawatirkan adalah diri mereka atau yang mereka khawatirkan diri mereka dan anaknya, maka mereka tidak wajib untuk membayar fidyah, namun wajib qada. Ya. Jika ada seseorang khawatir akan keselamatannya karena dia sedang mengandung dan keselamatan bayi yang ia kandung, ataupun dia khawatir atas keselamatan dirinya karena dia sedang menyusui, maka orang tersebut boleh tidak berpuasa, namun wajib mengqada dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Namun jika berbeda dengan kasus, jika ada seorang perempuan yang hamil ataupun seseorang perempuan yang sedang menyusui, mereka yakin bahwasanya mereka mampu untuk melakukan puasa pada bulan puasa tersebut. Mereka yakin bahwasanya tidak akan terjadi apa-apa terhadap diri mereka atas kesehatan mereka yang hamil dan yang menyusui tadi. Tetapi yang mereka khawatirkan adalah keselamatan bayi mereka ataupun bayi yang ada di dalam kandungannya, maka yang demikian dia tetap wajib qada dan wajib untuk membayar fidyah. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini dilanjutkan penjelasan tentang orang yang menunda-nunda untuk mengqada puasa yang ia tinggalkan pada tahun-tahun sebelumnya. Di sini dijelaskan di dalam kitab Sirajul Wahat ini dijelaskan, wa man akhkhara qada'a ramadhana, barang siapa yang menunda-nunda mengqada puasa di bulan suci Ramadan, ma'a imkanihi hatta dakhala Ramadan, sementara memungkinkan ia untuk melakukan qada atas puasa yang ia tinggalkan, dakhala Ramadan, sementara masuk lagi bulan suci Ramadan, lazimahu ma'al qada'i li kulli yaumin muddun, maka mesti wajib ia membayar, tetap mengqada puasa yang ia tinggalkan, namun ia harus membayar fidyah karena dia sudah menunda-nunda puasa yang ia tinggalkan pada tahun sebelumnya sampai masuk bulan puasa berikutnya. Wa ya'sam bihadza ta'khir, maka jikalau ia menunda puasa tanpa alasan yang jelas, sudah memungkinkan ia untuk melakukan puasa, mengqada puasa tersebut, namun ia tidak melakukannya, di samping dia harus mengqada dan ia membayar fidyah, dia juga telah berdosa karena telah menunda-nunda puasa yang ia tinggalkan pada tahun-tahun sebelumnya. Naam, in jahila au nasiya, kecuali bagi orang yang lupa ataupun orang yang jahil akan hukum tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi apabila dia mengetahui bahwasanya menunda-nunda hal tersebut adalah bisa membuat dirinya berdosa, sementara dia memungkinkan dia untuk melaksanakan qadaan tersebut, maka selain dia membayar fidyah, wajib dia mengqada dan dia berdosa karena telah melakukan penundaan terhadap kewajiban puasa yang semestinya ia qada.
Di sini ada penjelasan. Jadi teman-teman, di sini ada permasalahan yang harus kita ketahui. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Sirajul Wahhad ini, annahu law akhara al-qada'i ma'a imkanihi hatta dakhala Ramadan akhir famata ukhrija min tirkatihi li kulli yaumin muddani. Jadi di sini dijelaskan seandainya menunda-nunda ia untuk mengqada puasa yang ia tinggalkan, sementara ia memungkinkan ia untuk mengqada ataupun membayar puasa, membayar qadaan puasa yang ia tinggalkan pada tahun sebelumnya. Pamata, sementara meninggal dunia ia meninggal dunia, ukhrija min tirkatihi, maka dikeluarkanlah dari harta warisan yang ia tinggalkan, likulli yaumin muddani, setiap hari yang ia tinggalkan adalah 2 mud, ya, muddun lil fawati wa muddun lit ta'khiri. 1 mud adalah dengan sebab ia menunda-nunda puasa, mengqada puasa yang ia tinggalkan sementara ia sudah memungkinkannya untuk melakukannya, dan sementara 1 mud lagi adalah muddun lil fawati, yaitu karena ia luput ataupun telah meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi apabila ia meninggal, dalam kata lain, sementara memungkinkan ia untuk melakukan qada puasa yang ia tinggalkan, maka dia harus membayar 2 mud setiap harinya. 1 mud karena disebabkan ia telah meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, 1 mudnya lagi karena ia telah menunda-nunda puasa, mengqadaan puasa sementara ia memungkinkannya untuk melakukannya. Jadi demikian teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ada lagi sedikit yang ingin saya tambahkan sebagai penjelasan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Sebagaimana kita ketahui, seringkali ada pertanyaan di antara kita mengenai kapan doa berbuka puasa itu kita baca, apakah sebelum kita minum dan makan atau sesudah kita makan dan minum. Maka di sini dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di sini dijelaskan wa du'aun ba'dahu, doa buka puasa itu setelah kita makan dan minum. Namun saya membaca di salah satu situs online media Islam organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, di situ ada penjelasan di dalam artikel terkait masalah doa buka puasa sesudah atau sebelumnya. Di situ juga dijelaskan yang paling afdal adalah dibaca ketika sesudah makan dan minum. Namun boleh juga dibaca ketika sebelum kita melakukan makan dan minum, ketika berbuka puasa. Namun yang paling afdal adalah dilakukan ataupun dibaca setelah kita melakukan makan dan minum ataupun setelah kita berbuka puasa. Hal senada juga dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad wa du'aun ba'dahu, dan doa berbuka puasa dibaca setelah kita melakukan makan dan minum. Jadi apa bacaan doa yang semesti kita baca ketika melakukan ketika berbuka puasa? Apakah Allahumma laka sumtu, apakah zahabaz zama'u? Terserah teman-teman yang dimuliakan Allah. Anda mau membaca Allahumma laka sumtu boleh, zahabaz zama' juga boleh. Yang tidak boleh adalah Anda membaca doa berbuka puasa dengan doa masuk WC. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.